Assalamualaikum semuanya, selamat datang di podcast Kelompok Gokil. Waalaikumsalam. Oke, jadi kelompok kita ini terdiri dari saya sendiri, Fathan Azriafi. Saya Targani Baraka. Jevan Wijaya. Saya Elizabeth Andrini. Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan mengerjakan tugas sejarah yang diberikan oleh Bapak Indah. Bapak Indar Cahyanto. Si ganteng. Oke, Bapak Indar Cahyanto si ganteng. Jadi, yang pertama ini kita akan membahas tentang terbentuknya NKRI. Jadi, NKRI itu apa sih, Tar? Jadi NKRI itu merupakan singkatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, bagaimana sih cara terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia itu? Iya, itu gimana tuh, Tan? Gimana tuh? Nah, kalau terbentuknya sendiri tuh kan ada beberapa proses penting ya, Tar ya. Seperti yang kita ketahui bahwa kamu nih lumayan tertarik sama sejarah kan. Sangat. Jadi, menurut Atar, setelah beberapa literatur yang kamu baca, terbentuknya NKRI itu dari proses apa aja sih yang harus dilalui, Tar? Nah, mungkin yang seperti kita paling kenal itu adalah proklamasi, merupakan peristiwa penting atas berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Betul yang banget. kita kenal saat ini. Nah, lalu di dalam proklamasi pun terdiri dari beberapa proses juga dari hari-hari sebelum proklamasi, yaitu ada proses penculikannya di golongan tua ke Rengas Dengklok. Dan itu terjadi atas desakan para golongan muda untuk memajukan tanggal kemerdekaan. Hal itulah yang membuat Soekarno dan para golongan tua akhirnya sepakat untuk melaksanakan proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Wah, menarik banget nih terjadinya proklamasi itu karena golongan muda yang mendesak golongan tua agar bisa terus mendapatkan kemerdekaan tanpa bantuan Jepang. Betul banget. Nah, dari Liza, kira-kira ada tambahan atau enggak nih terkait terbentuknya NKRI sendiri? Jadi proklamasi kemerdekaan itu memberikan landasan untuk pembangunan dan kemajuan bangsa Indonesia. Momen inilah yang menjadi pemicu semangat bangsa untuk terus berusaha berinovasi dan juga berkontribusi dalam memajukan negara serta mencapai kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kalau menurut kalian nih, ada nggak sih yang bisa dilakukan oleh para pemuda-pemuda sekarang untuk tetap menjaga semangat proklamasi dalam kehidupan sehari-hari kita? Oke, jadi yang harus bisa dilakukan seperti kita sebagai pemuda-pemuda bangsa sekarang untuk mempertahankan NKRI itu salah satu caranya adalah ya yang paling utama kita tetap bangga kepada Indonesia sendiri. Kita harus menjadi orang yang nasionalis dan tidak Kayak bangga terhadap buatan betul, kita nggak boleh menjadi Eropa sentris gitu, karena kita harus ingat bahwa akar kita adalah sebagai bangsa yang ingin berdiri sendiri tanpa bantuan bangsa asing. Karena ingat bahwa proklamasi kita diraih karena perjuangan kita sendiri tanpa giveaway. tanpa ada bantuan dari negara lain. Ya, bahkan saat itu Jepang tidak tahu bahwa kita akan mengumumkan proklamasi. Benar tidak, Tar? Betul. Kemudian seputar peristiwa proklamasi itu apa aja sih Za yang terjadi sebenarnya pas peristiwa proklamasi? Jadi kan pas malam proklamasi itu kan sempat ada peristiwa kayak tadi dibilang Atar, pas kita ke Rengas Dengklok dulu. Betul, Abis- diculik ya itu. Iya, diculik. Abis itu kita dibawa ke rumah Tadashi Maeda. Nah, kira-kira di situ berapa orang yang ngobrol di situ untuk sampai ke titik proklamasi itu terjadi gitu, Za? Jadi untuk ke sana anggotanya itu ada 3, ada Soekarno, ada Hatta, dan ada juga Ahmad Subarjo. Nah, terus naskah itu tuh waktu itu siapa sih, Jeff, yang ngetik, Jeff? Jadi untuk yang Sayuti ngetik itu tuh Sayuti Melik. Iya, betul. Jadi yang ngetik naskah saat itu tuh ada Sayuti Melik. Jadi Sayuti Melik itu adalah tokoh yang mengetik teks proklamasi. Dan juga untuk bendera Sang Saka Merah Putih yang dibantu oleh Ibu Fatmawati yang menjahit sang merah putih tersebut. Iya, yang jadi- dikibarkan pertama kali Di Jalan Penggangsaan Timur nomor 57, yaitu kediaman rumah Bapak Soeharto kala itu. Soekarno, maaf. Maaf, terjadi kesalahan teknis, terjadi kesalahan penyebutan. Waduh, bahaya ini, Jadi di bahaya. rumah siapa yang benar? Rumah Soekarno. Jadi maaf untuk para pendengar karena di sini cukup ramai. Jadi dan kita sedikit gugup karena ini podcast pertama kita ya. Ya, Iya, itu seperti suara hati saya gitu. soalnya kalau di rumah Soeharto itu kan Ya, bahaya, wait, bahaya. atar, Oke. Harus diam dulu. Selanjutnya ini ada
makna proklamasi. Untuk makna proklamasi sendiri, apa yang diketahui oleh Bapak Jevan sendiri? Nah, Jevan sepertinya kehilangan sedikit fokus di sini nampaknya. baik. Saya akan menjawab. Nah, dari tadi tuh kita sudah dari tadi. Nah, 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 dari tadi kita kan, nah, dari tadi kan kita sudah membahas tentang Jadi apa nih makna dari proklamasi dalam Indonesia? Jadi apa nih makna proklamasi bagi Indonesia? Nah, kebetulan tentang makna proklamasi kemerdekaan, kita tadi sudah membahas tentang proklamasi kemerdekaan. Tapi mungkin teman-teman tidak tahu apa itu makna dari proklamasi kemerdekaan bagi Indonesia. Nah, makna ini tersendiri memiliki arti, yaitu memberikan landasan untuk pembangunan dan kemajuan bangsa Indonesia. Nah, momen ini memacu semangat dan berusaha berinovasi dan berkontribusi dalam memajukan negara serta mencapai kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dengan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia, berarti bangsa Indonesia telah menyatakan kemerdekaannya secara formal. Nah, merdeka berarti bangsa Indonesia bisa bebas menentukan sikap dan tujuannya. Nah, jadi itu guys, makna dari proklamasi kemerdekaan. Oke, jadi emang proklamasi ini benar-benar berimpact besar ya ke Indonesia sendiri. Apalagi waktu itu setelah proklamasi diucapkan, banyak hal-hal secara politik yang telah ditunjukkan oleh Soekarno. Salah satunya adalah kita mengambil gerakan non-blok ya, Tar ya. Eh, Kira-kira gerakan non-blok yang dimaksud di sini tuh kayak gimana sih, Tar? Sikap apa yang diambil Indonesia setelah dia mengumumkan proklamasi, Tar? Sebelumnya itu saya perlu menjelaskan dulu, kayak non blok itu artinya gerakan tanpa berpihak ke salah satu blok manapun, mau itu blok timur maupun blok barat. Jadi ibaratnya gini, mungkin di zaman kita ambil ke zaman yang paling di zaman Soeharto, yaitu ada blok timur dan blok barat, yaitu antara Uni Soviet dan Amerika. Itu merupakan dua poros besar yang mengendalikan kekuatan lah di dunia. Nah, untuk itu banyak juga negara-negara yang akhirnya berpihak kepada salah satu poros tersebut. Bisa kita contohkan, yaitu untuk ke Uni Soviet ada Republik Komunis Tiongkok dan Vietnam. Lalu untuk Amerika ada Inggris dan Perancis. Maka dari itu, nah, di tengah-tengah ketegangan itu, Indonesia pun mengambil sikap yang menurut saya sangat brilian, yaitu dengan mengambil gerakan non-blok. Nah, gerakan non-blok ini tuh sangat juga bermanfaat lah bagi Indonesia tersebut, karena kita juga mendapatkan keuntungan dan juga terhindar dari ketegangan yang sedang terjadi. Betul, saat itu kita bisa mendapat keuntungan dari kedua belah pihak ya, Tar, tanpa mendapatkan kerugian sama sekali. UI. Oke, tadi Jevan sedikit ada pertanyaan. Apa pertanyaan yang dilontarkan oleh Jevan? Jadi pertanyaan saya itu karena kita sudah merdeka. Nah, mungkin bagi kalangan kita anak-anak muda, apa sih apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kemerdekaan ini agar tidak terulang lagi dijajah oleh bangsa lain? Oke, sebenarnya yang paling harus kita waspadai menurut saya adalah penjajahan secara modern. Yaitu bangsa kita menjadi dikuasai oleh bangsa-bangsa asing yang datang terus-menerus, atau barang-barang sejarah, budaya mulai terkikis oleh datangnya modernisasi. Untuk Lisa sendiri, apakah ada pendapat tentang cara melawan penjajahan modern? Jadi untuk melawan penjajahan modern yang banyak didatangi oleh globalisasi, bukan? Betul, globalisasi sangat amat mempercepat penjajahan modern tersebut. Nah, itu yang dapat kita terapkan adalah sebenarnya bersikap selektif terhadap memilih budaya yang masuk ke dalam diri kita. Betul. Jadi untuk para generasi muda, tolong tetaplah selektif dalam memilih budaya-budaya dari asing untuk masuk ke Indonesia. Karena sejatinya Indonesia harus memegang teguh budayanya, karena Indonesia adalah negara yang kaya budaya. Oleh karena itu, sekian podcast dari kelompok Bukil kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dah, cut. Tadi harus dikat dulu ya.